Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar, di mana kita akan membahas mata kuliah pengantar manajemen. Tapi sebelumnya, mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah tahu ya, ilmu manajemen itu apa? Pentingnya mempelajari ilmu manajemen itu apa? Ada yang sudah tahu? Oke. Jadi rekan-rekan mahasiswa mungkin kita pernah merasakan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, atau bahkan kita merasa tidak mampu mengembangkan bisnis yang sudah kita rintis. Nah, ini selalu menjadi pertanyaan kepada kita semua. Mengapa? Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, padahal kita sejauh-jauh mungkin sudah memprediksi bahwa kita sudah melakukan SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat ya, baik itu peluang, ya ancaman sudah kita waspadai, tapi terkadang apa yang kita lakukan itu kita selalu merasa gagal. Ya, ini mungkin rekan mahasiswa pernah mengalami ya hal-hal seperti itu. Itu masalah pelajaran. Berasa sudah belajar semaksimal mungkin, tapi ternyata tidak mampu menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, atau bekerja tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, hal-hal itu tentunya pasti kita pernah merasakan. Nah, ini terjadi bisa jadi karena kita kurang memahami atau kita kurang mampu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Misalnya, kita kurang pandai mengatur waktu, kita kurang pandai mengatur keuangan, atau kita kurang pandai melihat kondisi atau lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Nah, disinilah pentingnya ilmu manajemen yang kita pelajari di sini. Jadi ilmu manajemen bisa dikatakan sebagai ilmu untuk mengatur. Ya, jadi ilmu manajemen ini identik dengan dunia perkantoran biasanya, ya kan? Di mana untuk mencapai hasil kerja organisasi sesuai dengan yang kita harapkan diperlukan manajer yang bisa mengatur, yang bisa mengorganisir, bisa mengarahkan, atau bisa melakukan pengawasan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, ilmu manajemen di sini bisa dikatakan sebagai to manage, ilmu untuk mengatur. Apa saja yang diatur? Bisa saja yang diatur adalah sumber daya, baik itu manusia, apalagi? Ada yang bisa menjawab? 6M, keuangan, apalagi? Money, kemudian market, apalagi? Machine, apalagi? Method. Ya, biasa kita kenal dengan 6M. Itu yang diatur dalam ilmu manajemen. Nah, rekan-rekan mahasiswa, di sini kita akan mempelajari pengantar manajemen. Nah, di sini mahasiswa akan tahu bagaimana cara berorganisasi yang baik, bagaimana mengantisipasi lingkungan yang ada di sekitar kita, bagi terhadap perubahannya, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Inilah yang nanti kita akan bahas dalam ilmu manajemen. Oke, baiklah sebelum kita mulai untuk lebih jauh belajar tentang ilmu manajemen, di sini Ibu akan menyampaikan kontrak perkuliahan kepada rekan-rekan mahasiswa semua supaya apa yang kita pelajari sesuai dengan alur yang ada. Oke, baiklah. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang RPS. Oke. Ya. Jadi RPS ini merupakan rancangan pembelajaran semester. Jadi di sini mahasiswa bisa menjadi acuan untuk setiap pertemuan apa saja yang kita bahas.
Di sini juga ada metode yang akan kita gunakan dan kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa semuanya. Oke, yang pertama, di sini jadi deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan perkembangan manajemen modern, lingkungan organisasi, perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, desain organisasi dan wewenang, manajemen sumber daya manusia, perubahan organisasi, motivasi dan juga komunikasi. Nah, di sini rekan mahasiswa perlu tahu bahwa pengantar manajemen ini terdiri dari 3 SKS. Ya, berarti kalau 3 SKS ya, kita akan 18 kali pertemuan. Oke, ini bisa dilihat semuanya rekan mahasiswa? Bisa, Bu. Oke. Kemudian pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar dan perkembangan manajemen modern. Ya, di sini metode pembelajaran kita karena kita adalah dalam situasi blended learning, ya, dalam masa situasi COVID. Nah, di sini kita akan menggunakan presentasi di forum e-learning, kemudian ada diskusi online via Google Meet, ya. Sebelumnya diawali dengan pengantar pemberian materi. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang lingkungan organisasi. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang perencanaan dan strategi perencanaan. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang pengorganisasian, desain, dan wewenang. Kemudian pertemuan keenam kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketujuh, kita akan membahas tentang perubahan organisasi. Kemudian pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang motivasi dan komunikasi. Selanjutnya pertemuan 9 kita membahas tentang konflik. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan UTS, ya. Jadi sahabat mahasiswa paham ya. Jadi karena kita terdiri dari 18 SKS, jadi pada saat pertemuan ke-10 kita akan melakukan UTS. Oke. Selanjutnya, pertemuan 10, ini materi ke-10, berarti kita pada saat pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang teknik dan keahlian dalam mengelola konflik. Kemudian pertemuan materi ke-11 kita membahas pemimpin dan kepemimpinan. Pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang kepemimpinan strategis. Pertemuan 13 kita akan membahas tentang pengendalian keuangan. Kemudian materi ke-14 kita akan membahas tentang faktor-faktor kontekstual. Pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang rantai nilai dan operasi. Kemudian ke-16 kewirausahaan. Kemudian pertemuan ke-17 kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Dan selanjutnya pertemuan ke-18 yaitu manajemen perubahan. Nah, pada terakhir kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, dari setiap pertemuan ini masing-masing hasil akhir ya rekan-rekan mahasiswa mampu ya. Jadi di sini ada kriteria penilaiannya diantaranya mencapai grade ya, penilaian itu berdasarkan keaktifan di dalam forum presentasi minimal mencapai 3 grade ya pada saat e-learning. Dan yang kedua yaitu kemampuan menganalisis dan merasionalkan di setiap poin pertanyaan dan dikaitkan dengan teori dasar dari buku maupun referensi lainnya ya. Nah, inilah yang nanti menjadi acuan dari penilaian kita semua. Oke. Sahabat mahasiswa, ya, kita selanjutnya membahas tentang materi pertama, yaitu tentang konsep dasar dari manajemen itu sendiri. Oke, sahabat mahasiswa, kita bahas tentang konsep dasar. Bentar.
Ini kita stop sharing dulu. Oke. Ini rekan mahasiswa sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang pertama kita membahas tentang pengantar manajemen, yaitu konsep dasar ilmu manajemen. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu apa sih ilmu manajemen. Nah, di sini dalam konsep dasar ini tujuan yang ingin kita capai yaitu pertama mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, mengetahui konsep manajemen secara fungsional, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian atau actuating, dan juga pengawasan atau pengendalian. Selanjutnya, mengetahui konsep manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi atau operasi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan juga manajemen informasi. Oke. Sekarang kita akan membahas apa sih pengertian dari manajemen. Pengertian manajemen. Di sini ada beberapa pengertian dari para ilmuwan, ya. Sahabat mahasiswa sudah bisa dilihat semuanya, ya. Jadi pengertian manajemen menurut beberapa ahli, bisa mungkin langsung ya. Di sini menurut Mary Parker Follett mengatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ya, kemudian ada juga menurut Nickel ya, merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian ya. Pengendalian apa yang dikendalikan yaitu sumber daya organisasi lainnya. Kemudian yang ketiga menurut Ernie Kurniawan jadi manajemen itu bisa diartikan sebagai seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian. Oke. Selanjutnya, kalau kita berbicara tadi tentang manajemen yaitu seni menyelesaikan sesuatu, jadi pasti akan timbul pertanyaan, ya, mengapa apa yang harus diselesaikan di sini? Terus mengapa proses penyelesaiannya harus bersama atau melalui orang lain? Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Kemudian apa peran manajemen dalam organisasi itu sendiri? Oke. Rekan mahasiswa, manajemen dan organisasi itu merupakan dua rantai yang mempunyai satu ikatan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi antara organisasi dan manajemen ya. Bagaimana organisasi mencapai suatu tujuan, maka diperlukan sebuah manajemen di sini. Ya. Di sini kita harus tahu bahwa apa itu organisasi. Jadi organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi dalam mencapai serangkai tujuan. Jadi bisa dikatakan bahwa organisasi ini merupakan cuma sekumpulan orang ya yang bernaung dalam suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi organisasi di sini bisa dikatakan bukan suatu tujuan, tapi hanya sekumpulan orang ya untuk yang dikatakan untuk wadah untuk mencapai suatu tujuan tersebut, ya. Nah, kemudian di sini ada rekan-rekan mahasiswa bisa melihat bahwa ada beberapa jenis organisasi, yaitu baik organisasi profit atau bisnis atau organisasi non-profit atau nirlaba ya. Ini bisa dilihat ada perusahaan multinasional ya, ada perusahaan manufaktur, ada juga perbankan, perusahaan retail dan lain-lain semua. Oke. Kemudian, sekarang kalau kita berbicara tentang manajemen dan juga organisasi, tadi sudah Ibu katakan bahwa ini tidak bisa dipisahkan ya, karena bagaimanapun organisasi itu dalam mencapai suatu tujuan ya perlu sebuah manajemen yang baik ya. Nah, jadi semua bentuk organisasi di mana orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Nah, manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi mudah. Nah, ada 3 alasan nih utama dibutuhkan manajemen dalam sebuah organisasi. Tadi yang pertama jelas ya, untuk mencapai tujuan.
Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas yang merupakan ukuran prestasi dan organisasi. Maksudnya mencapai efisiensi dan efektivitas, maksudnya tujuan itu harus tepat guna dengan cost yang minimal. Nah, itu ya. Nah, di sini faktor-faktor dalam mencapai tujuan itu apa saja? Ya, di sini ditunjang untuk mencapai tujuan tadi ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada sumber daya keuangan, ya, ada juga perencanaan, pengorganisasian, tadi yang fungsi manajemen, kemudian ada keahlian, kemampuan, dan juga keterampilan. Di sini rekan-rekan mahasiswa bisa melihat bahwa fungsi-fungsi manajemen ada perencanaan ya, bisa dikenal dengan POAC ya, planning, organizing, actuating, and controlling. Ini di tiap-tiap tahap fungsi ini akan ada tujuan atau pelaksanaan dari masing-masing. Ini perbedaan pandangan dalam fungsi manajemen. Jadi ada beberapa pendapat ya, seperti Luther, ada Justeri, ada James, ya, ada Kuhn, ada Nickel, dan juga ada Richard dan Ernest. Ini masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam fungsi manajemen, tapi pada intinya satu maksud. Di sini ada planning, organizing. Di sini bisa dilihat Luther ada stepping, directing, coordinating, and reporting. Kemudian ada Kuhn and Donnelly ya, bisa dilihat planning, organizing, stepping, dan directing. Nah, inilah mungkin rekan mahasiswa bisa mempelajari nanti ya. Oke, kemudian dalam setiap fungsi manajemen itu ada beberapa hal atau target pencapaian atau tujuan dari organisasi itu yang akan ingin dilakukan. Yang pertama, fungsi manajemen. Di sini fungsi pertama itu fungsi perencanaan yang merupakan proses yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam fungsi perencanaan ini, seorang manajer pertama harus menetapkan tujuan dan target bisnis, kemudian merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target, kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan, yang keempat menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Nah, yang kedua, fungsi manajemen yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Yang dimaksud di sini adalah yaitu proses pembagian kerja dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, ya, berhubungan dengan lingkungan organisasi yang kondusif dan juga dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dari organisasi. Nah, dalam fungsi keorganisasian ini ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas atau menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian yang kedua itu menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab. Jadi satu garis kewenangan berarti satu tanggung jawab dan wewenang, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan juga pengembangan tenaga kerja. Dan keempat yaitu kegiatan penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengarahan dan implementasi yang merupakan proses pemberian petunjuk agar dapat dijalankan seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Nah, di sini seorang manajer dalam proses actuating atau pengarahan ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinannya. Ya, disinilah seorang manajer bisa memotivasi bagaimana kepada karyawan agar karyawan bisa bekerja secara loyal ya. Jadi di sini fungsi dari seorang pemimpin. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan agar bisa terarah apa yang harus dikerjakan oleh seorang karyawan, ya. Kemudian menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Oke, selanjutnya fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian. Nah, dalam fungsi pengendalian ini ya maksudnya adalah ya merupakan proses memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan tadi dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.
Jadi fungsi-fungsi yang tadi perencanaan, pengorganisasian dan juga pengimplementasian atau pengarahan tadi bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, dalam fungsi yang keempat ini, seorang manajer itu yang harus dilakukan adalah pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang selanjutnya, selanjutnya yaitu melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, inilah yang dilakukan dalam seorang manajer dalam fungsi manajemen yang keempat ini. Jika tidak sesuai dengan tujuan, maka seorang manajer akan melakukan perencanaan ulang kembali. Oke. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ya alurnya ya dari planning ya. Ini sudah Ibu jelaskan di sini tanda panah yang berwarna orange ya, menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen ya. Kemudian di sini dari planning, kemudian ke organizing. Jadi organizing lari ke directing atau actuating, kemudian selanjutnya ke controlling. Ini adalah tiap-tiap dari fungsi manajemen atau apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan sumber daya apa saja yang perlu atau yang menunjang dalam pencapaian tujuan tersebut. Nah, di sini ada sumber daya alam, sumber daya informasi, ada sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. Nah, ya. Kemudian ini alurnya ya, seorang manajer setelah melakukan planning, kemudian organizing, kemudian actuating ya, kemudian setelah itu baru controlling. Oke. Nah, di sini fungsi operasional dalam manajemen itu apa saja? Nah, ada 5. Pertama, manajemen sumber daya manusia, kemudian ada manajemen pemasaran, ada manajemen operasi atau produksi, kemudian ada manajemen keuangan, kemudian manajemen informasi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Jadi penerapan manajemen di dalam sumber daya manusia ini yaitu berguna untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan dan bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat dikelola dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang konstan maupun konstan ataupun bertambah. Jadi tidak stuck saja. Jadi maksudnya harus atau tidak stabil saja, terus harus dinamis ya sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua, manajemen produksi. Ya, di sini kegiatan manajemen ini digunakan yaitu untuk menghasilkan produksi yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan cara seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Oke. Nah, selanjutnya dalam manajemen pemasaran, apa sih fungsi dari manajemen itu? Jadi kegiatan manajemen ini dilakukan untuk berusaha mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Oke. Kemudian dalam manajemen keuangan, kegiatan manajemen ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis yang diukur berdasarkan profit. Oke. Kemudian manajemen informasi. Dalam manajemen informasi, jadi fungsi manajemen ini dapat memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Mungkin sahabat mahasiswa nanti jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, ini kita waktu ada pertanyaan kira-kira rekan-rekan mahasiswa? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ibu mengenai memikul tanggung jawab manajer di dunia yang dicirikan oleh ketidakpastian, ambiguitas, dan perubahan atau lingkungan? Gambarkan beberapa keterampilan
dan kualitas yang penting bagi manajer dalam kondisi tersebut. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya kepada tadi Saudari Kalda. Oke, di sini Ibu akan mencatat dulu pertanyaannya. Diulang, Saudari Kalda. Kenapa, Bu? Coba diulang pertanyaannya apa tadi? Bagaimana? Bagaimana pendapat Ibu mengenai memikul tanggung jawab manajer di dunia yang dicirikan oleh ketidakpastian, ambiguitas, dan perubahan atau ancaman yang tiba-tiba dari lingkungan? Oke. Gambarkan beberapa keterampilan dan kualitas yang penting bagi manajer dalam kondisi tersebut. Oke, terima kasih sebelumnya Saudari Kalda. Jadi di sini Ibu bisa menerangkan bahwa seorang manajer itu memerlukan perubahan cara berpikir yang panjang ya. Jadi para manajer itu banyak bergelut dengan tantangan untuk mengorganisasikan ya beragam orang dan aktivitas di dalam organisasi tersebut ya. Karena perlu diketahui bahwa seorang manajer itu bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dari organisasi ya. Jadi seorang manajer itu bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dari organisasi baik itu secara efektif maupun efisien. Maksudnya tujuan yang diharapkan itu tepat waktu dan juga sesuai dengan biaya seminimal mungkin. Oke. Jadi disinilah ya seorang manajer dengan tanggung jawabnya itu apa yang harus dikuasai? Yang harus dikuasai itu setidaknya dia harus menguasai fungsi-fungsi dari manajemennya sendiri. Ya, apa itu? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi manajer itu memiliki fungsi eksekutif dalam organisasi dan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem dan kondisi yang memungkinkan orang lain mencapai kinerja semaksimal mungkin. Oke, Kalda ya. Kemudian Ibu lanjut lagi. Jadi seorang manajer itu untuk melakukan keempat fungsi tadi yang planning, organizing, actuating, dan controlling, jadi manajer tersebut setidaknya harus memiliki 3 jenis keterampilan. Ya, keterampilan apa saja rekan mahasiswa? Keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk melakukan fungsi manajemennya tadi? Pertama yaitu keterampilan konseptual, kemudian ada interpersonal dan juga teknis. Oke ya. Jadi keterampilan konseptual ini lebih penting di tingkat puncak organisasi, yaitu top level ya. Kemudian keterampilan interpersonal di semua tingkat ya. Jadi secara vertikal ya. Dan keterampilan teknis itu bagi manajer tingkat pertama. Oke, mungkin Saudari Kalda apa bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ya. Jadi setidaknya ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yaitu keterampilan apa tadi? Siapa yang bisa? Konseptual, interpersonal, dan keterampilan teknis. Oke ya. Jadi pada intinya seorang manajer harus menjalankan fungsi manajemennya secara baik ya, di mana yaitu harus ada planning, organizing, dan actuating serta controlling tadi dapat dapat dijalankan sebaik mungkin agar tujuan dari suatu organisasi tercapai. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan bisa kita bahas di lain waktu ya. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kepartisipasi Anda dalam forum ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sharing.